Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas Ekonomi Mikro Aceh akan mempresentasikan sedikit terkait utility and choice. Dari kelompok kami di sini, kelompok 3 beranggotakan yang pertama ada Anissa Dwi Safitri, Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Fitri. selanjutnya ada Farhan Akil Syawaludin, Perkenalkan nama saya Faranakil Syahluddin. selanjutnya ada Naura Anissa Cahya Sofita, Perkenalkan, nama saya Nauranisa Cahya Sofita. selanjutnya ada Almaila Larasati Ahmad, Halo, perkenalkan saya Almaila Larasati Ahmad. selanjutnya ada Hesti Ayudiah Laila Ali, Halo, perkenalkan nama saya Hesti Ayudia Laila Ali. selanjutnya ada Najwan Adam Taufikur Rahman, Kenalkan, saya Najwan Adam Taufikur Rahman. selanjutnya ada saya sendiri, Kusuma Dewi Anindya Patika. Lalu ada Marsha Mutiara. Kenalkan, nama saya Marsha Mutiara Tria Cantika. Selanjutnya ada Anissa Dwi Wulandari. Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Wulandari. Dan yang terakhir dari kelompok kami ada Sukma Ayu Diastuti. Perkenalkan, saya Sukma Yudiastuti. Oke, setelah kita perkenalan, kita langsung masuk ke materi pertama ini ya teman-teman, yang akan dibahas oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke, jadi yang pertama yaitu ada choice atau pilihan, di mana dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu tuh selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan, seperti mau makan apa, tidur di mana, dan lain-lain. Namun pilihan tersebut itu tidak bebas secara sepenuhnya, karena memiliki keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Sehingga semua pilihan yang diambil itu mempengaruhi pilihan yang lainnya. Teori pilihan sendiri menjelaskan bahwa keputusan didasarkan pada referensi atau kesukaan terhadap suatu barang atau aktivitas, dengan tujuan memperoleh kepuasan maksimum. Next. Selanjutnya ada utility atau kegunaan, di mana tingkat kepuasan atau kesenangan dari seseorang ini berasal dari aktivitas ekonomi. Konsep ini juga menjelaskan tentang perilaku konsumsi individu, yang dimana setiap individu akan memaksimalkan konsumsi sesuai dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Menurut Ceteris Paribus, yaitu menganggap semua faktor lain itu sama atau konstan, dengan diasumsikan dua barang X dan Y yang dinyatakan dalam fungsi utility sama dengan U dalam kurung X, Y, kurung tutup, yang artinya tingkat kepuasan seseorang itu bergantung pada jumlah barang X dan Y yang dikonsumsi. Semakin banyak barang yang dikonsumsi, utility dapat meningkat, namun faktor lain bersifat tetap. Utility sendiri tidak dapat diukur secara objektif karena tidak dapat dibandingkan antar individu, karena kepuasan bersifat subjektif, di mana setiap orang memiliki tingkat kepuasan yang berbeda terhadap barang yang sama. Selanjutnya ada assumption about preference. Jadi ada asumsi-asumsi terkait preferensi. Preferensi sendiri adalah cara konsumen dalam menentukan kombinasi barang mana yang lebih atau kurang disukai. Ada 3 asumsi dari yang diperkirakan oleh ekonom. Pertama ada completeness, yaitu kelengkapan, berarti konsumen selalu bisa membandingkan dua pilihan dan menentukan sikapnya. Misalnya, ketika dihadapkan dengan kedua pilihan, pilihan A atau B, konsumen dapat menyebutkan apakah ia lebih memilih A daripada B atau B daripada A atau menganggap keduanya sama menariknya. Dengan kata lain, kita mengasumsikan bahwa orang tidak terbelenggu oleh ketidakpastian bahwa mereka sebenarnya dapat menyatakan apa yang mereka pilih. Kedua, ada transitivity. Preferensi tersebut menunjukkan konsistensi internal. Artinya, kita tidak mengharapkan seseorang mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dia sukai. Contohnya, jika seseorang menyatakan lebih menyukai A daripada B dan lebih menyukai B daripada C, maka seseorang tersebut harus lebih menyukai A daripada C. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka lebih menyukai C daripada A. Dengan demikian, seseorang tidak bisa mengartikulasikan preferensi yang saling bertentangan. Next. Yang ketiga ada more is better.
Asumsi ketiga yang dibuat tentang preferensi adalah seseorang lebih menyukai lebih banyak barang daripada kurang. Bisa dilihat dari grafik di samping bahwa kombinasi X dan Y pada yang telah diarsis lebih gelap memiliki kuantitas kombinasi yang lebih banyak daripada yang memiliki arsis terang. Inilah mengapa barang disebut individu lebih menyukai memiliki lebih banyak barang daripada kurang. Jika konsumen mematuhi asumsi-asumsi yang telah disebutkan, mereka akan membuat pilihan secara rasional dan konsisten dengan menggunakan fungsi tersebut. Jadi, ekonom dapat memperkirakan dan menganalisis perilaku konsumen dalam memilih menggunakan fungsi utilitas. Selanjutnya ada voluntary traits and indifferent curve ya. Jadi indifferent curve ini itu dalam bahasa Indonesia atau kurva indifference. Jadi kurva ini tuh menunjukkan semua kombinasi dari dua barang yang memberikan tingkat kepuasan atau utility yang sama bagi seseorang. Jadi kalau dilihat dari grafik itu titik-titiknya. Contohnya kalau sesuai dari buku itu pada gambar 2.2 ini ada hamburger dan minuman soda ya. Nah, terus habis itu hamburger nilainya 6 dengan minuman soda 2. Jadi itu tingkat kepuasan A itu ada di hamburger 6 dan minuman soda 2. Jadi titik-titik yang ada di kurvanya itu merupakan tingkat kepuasannya. Yang dapat diartikan yaitu orang tersebut tidak peduli memilih kombinasi mana di sepanjang kurva itu karena semuanya membuat sama-sama puas karena tergantung referensi mereka. Sehingga menggambarkan kombinasi konsumsi dari barang atau jasa yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Meskipun beda jumlahnya tapi mereka sama-sama puas di situ. Intinya. Next. Lalu ada indifferent curve and the marginal rate of substitution atau MRS. MRS sendiri artinya jumlah barang yang dikorbankan untuk menambah barang lain. Secara jelasnya berarti kalau kita ingin menambah satu barang, biasanya kita harus mengurangi barang lain agar berada di tingkat kepuasan yang sama. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, contoh gampangnya adalah kalau kamu ingin lebih pintar, kamu harus belajar. Jadi kalau kamu mau belajar, kamu harus mengurangi waktu bermainnya. Jadi kita harus mengorbankan salah satu agar tetap di tingkat kepuasan yang sama. Kalau berdasarkan kurva yang ada pada buku gambar 2.2, di situ seberapa banyak barang Y, kita asumsikan Y adalah hamburger, yang rela dikorbankan untuk menambah satu unit barang X, yaitu minuman di sini, agar kepuasannya tetap sama. Contohnya itu di A. Di A ada 6 hamburger dan 2 minuman. Lalu berada di titik B itu ada 4 hamburger dan 3 minuman. Orang tersebut itu sama-sama puasnya, tapi berada di titik yang berbeda, berada di kurva diferensi atau indiferensi yang sama pada tingkat kepuasan yang sama. Kemiripan kurva ini itu antara titik A dan B kira-kira adalah 2/1 karena dia harus merelakan 2 hamburger untuk 1 minuman. Artinya dapat dikatakan bahwa MRS ini atau minuman ringan terhadap hamburger antara titik A dan B adalah 2. Dalam kondisi saat ini orang tersebut bersedia melepaskan 2 hamburger untuk mendapatkan 1 minuman ringan tambahan. Gitu. Jadi pada tingkat kepuasan yang sama ini dia harus merelakan barang dari X untuk menambah jumlah dari Y gitu. Next. Terus selanjutnya ada diminishing marginal rate of substitution. Nah, ini bisa kita singkat jadi MRS. Diminishing MRS ini berarti semakin banyak suatu barang yang kita konsumsi, semakin kecil ketersediaan kita buat ngorbanin barang lain demi dapetin barang tambahan tersebut. Gampangnya, misal kayak tadi si burger sama si minuman soda. Kalau misalnya awalnya kita punya 6 burger, tapi kita cuman punya 2 soda, sedangkan kita mau punya minuman soda yang lebih banyak. Terus kita ngerelain 2 hamburger kita buat nambah 1 si minuman soda tadi. Jadi sekarang kita cuman punya 4 burger sama 3 minuman soda. Terus kalau misalnya kita terus-menerus ngerelain si hamburgernya buat minuman soda, lama-lama kan hamburger kita habis, tapi soda kita tetap bertambah. Terus lama-lama si soda ini tuh nilainya udah nggak
berharga lagi karena kita udah punya terlalu banyak. Makanya kita udah nggak rela lagi buat ngorbanin si burger kita buat ditukar ke soda. Itu makanya itu yang bikin si nilai MRS-nya turun. Ini ada poin-poinnya. Di poin yang pertama itu kesediaan konsumen membuat buat menukar satu barang dengan barang lain ditunjukkan dengan naik turunnya MRS. Terus poin yang kedua adalah nilai MRS bisa berubah sepanjang kurva indifferent. Berubah tadi tuh yang kayak tadi, kayak misalnya si bergerak dari 6 ke 4, dari soft drinknya dari 2 ke 3, itu kan dia nunjukin penurunan poin dari titik A ke titik B, terus ke titik C, terus ke titik D. Itu yang ngebikin MRS-nya turun. Terus semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi, semakin kecil kesediaan untuk menukar barang lainnya. Jadi kalau misalnya nanti hamburgernya udah sedikit dan si sodanya makin banyak, kita makin gak rela buat nukerin burger itu ke si minuman bersoda karena ya burger kita tinggal dikit, kita mau mempertahankan banyaknya si burger kita yang punya itu. Terus hal yang kayak tadi itu ngebuat MRS turun kayak tadi itu. Nah, karena titik-titiknya ngegambarin kayak yang di kurva ini, makanya bentuk dari diminishing marginal rate of substitution itu cembung gitu. Next, ada balance in consumption. Balance in consumption ini disebabkan karena konsumen suka variasi. Terus misalnya si orang A nih sukanya konsumsi apa namanya variasi ekstrim. Dia sukanya 6 burger sama 2 minuman. Terus ada lagi yang orang satu lagi sukanya, kita sebut orang D. Orang D sukanya 2 burger sama 6 minuman. Itu kan terlalu jomplang. Makanya kita butuh balance in consumption biar bisa dilihat rata-rata yang apa namanya yang pas gitu. Di sini rata-ratanya itu ada di titik G. Mereka jumlah burger sama soft drinknya sama 4 banding 4. Terus di sini ada 4 poin utamanya, itu konsumen cenderung lebih menyukai kombinasi yang seimbang. Terus konsumen rata-rata sering lebih kombinasi rata-rata sering lebih disukai daripada pilihan ekstrim. Pilihan ekstrim tadi yang orang A sama orang D. Terus titik di antara dua kombinasi ekstrim dapat memberikan utilitas lebih tinggi. Nah, di titik G ini kepuasan seseorang lebih tinggi karena rata-rata konsumen sukanya kombinasi yang balance. 4 burger, 4 minuman soda. Terus ada kurva indifferent yang cembung mencerminkan preferensi terhadap variasi. Nah, yang ini adalah variasi yang disukain ke banyak orang. Terus, next, ada indifference curve maps. Indifference curve map ini adalah kumpulan beberapa kurva indifferent yang nunjukin berbagai tingkat kepuasan. Semakin tinggi kurvanya, semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen. Indifferent curve maps itu gabungan dari konsep indifferent curve, MRS, diminishing MRS, sama diminishing MRS. Itu ngegambarin keseluruhan preferensi konsumen. Kalau dari kurva yang tertera di 2.4 ini bisa dilihat utility 1 sama utility 2 sama utility 3. Dari garis ketiga ini sudah pasti banget kalau utility 3 itu tingkat kepuasannya lebih tinggi daripada utility 2. Dan utility 2 lebih tinggi tingkat kepuasannya daripada utility 1. Makanya kalau walaupun misalnya nanti di utility 3 ada kombinasi yang lebih rendah dari utility 2, tapi nilai yang di utility 3 itu lebih tinggi karena urutan garisnya itu dia di atas utility 2.
Oke, selanjutnya itu ada illustrating particular preference. Di sini tuh ada 4 kasus ya teman-teman. Ada barang yang tidak berguna, masalah atau masalah ekonomi. Selanjutnya itu ada yang pengganti sempurna dan juga ada pelengkap sempurna. Di sini yang pertama itu ada barang yang tidak berguna atau useless goods. Definisinya itu merupakan barang yang sama sekali tidak memberikan tambahan utilitas atau tingkat kepuasan meskipun jumlah pembeliannya ditingkatkan. Salah satu contohnya dari pembelian ini itu adalah penggiling asap dan juga makanan. Di situ terdapat kurva pada sumbu horizontal itu merupakan makanan dan juga sumbu vertikalnya itu penggiling asap ya teman-teman. Jadi dengan adanya penggiling asap itu juga nggak memberikan tingkat kepuasan pada jumlah makanan yang makan banyak gitu. Maka dari itu di situ tidak ada garis yang uh, menunjukkan antara ada hubungannya makanan dengan penggiling asap itu. Maka dari itu garis di makanan itu lurus ke arah vertikal ke atas karena sama sekali nggak ada hubungannya sama penggiling asap. Setelah itu yang kedua itu ada masa ekonomi atau economic bets. Itu definisinya merupakan barang yang kalau dikonsumsi itu dapat dalam jumlah yang lebih banyak itu justru memberikan dampak yang negatif atau mengurangi utilitas. Di situ ada lalat rumah versus makanan. Lalat rumah sendiri itu yang ada di sumbu vertikal dan juga makanan itu yang ada di sumbu horizontal. Nah, lalat rumah sendiri itu kan bersifat negatif ya teman-teman, memberikan dampak yang buruk. Jadi kalau misalnya makanan itu jumlahnya makin banyak, itu juga pastinya akan makin meningkatkan jumlah lalat yang ada. Maka dari itu kurvanya itu condong ke arah kanan. Gitu. Selanjutnya itu ada pengganti sempurna atau perfect substitutes. Di sini itu merupakan dua barang yang fungsinya identik atau dianggap sama oleh konsumen, sehingga ia bersedia menukarnya pada tingkat yang tetap. Contoh di situ antara bensin Exxon dan juga bensin mobil. Kan keduanya sama-sama bensin dan masih bisa sama-sama digunain gitu loh guys, antara kendaraan yang satu dengan yang lain. Maka dari itu, kalau misal emang kita beli bensin yang misal Exxon nih dengan kuantitas satu, maka bensin yang mobil juga kuantitas satu gitu. Jadi utilitas itu sebenarnya sama aja gitu, nggak yang berlebih. Nah, yang terakhir itu ada pelengkap sempurna atau perfect complements. Di sini itu didefinisikan sebagai barang-barang yang harus dikonsumsi bersama-sama dalam rasio atau pasangan yang tetap. Contohnya itu sepasang sepatu kiri dan juga sepatu kanan. Di situ kurvanya pasti akan berbentuk L ya teman-teman. Karena kalau misal kita hanya punya satu sepatu kiri maka kita nggak bisa digunakan kan, maka dari itu harus ada satu kanan sehingga utilitasnya juga itu bisa tercapai gitu. Nah, selanjutnya ada utility maximization atau yang disebut dengan pemaksimalan utilitas. Dari definisinya sendiri, para ekonom ini beranggapan bahwa ketika seseorang dihadapkan pada berbagai pilihan konsumsi, ia akan memilih yang memberikan utilitas atau kepuasan tertinggi. Seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith lebih dari 2 abad yang lalu, kita tidak mengharapkan makan malam dari kebaikan hati tukang daging, pembuat bir, atau pembuat roti, tetapi dari perhatian mereka terhadap kepentingan mereka sendiri. Dengan kata lain, ekonom menganggap bahwa orang mengetahui keinginan dan preferensi mereka sendiri, serta membuat pilihan yang paling sesuai dengan preferensi tersebut. Bagian ini membahas bagaimana pilihan seperti itu dibuat. Nah, ini dikutip dari buku The Theory of Moral Sentiments tahun 1759. Maksudnya adalah hal terpenting dalam teori pemaksimalan utilitas adalah bahwa orang dibatasi bukan oleh pilihan yang mereka inginkan, namun oleh pilihan yang mampu mereka beli. Konsumen menghadapi keterbatasan barang yang bisa dibeli karena adanya keterbatasan pendapatan. Dari semua kombinasi barang yang bisa dibeli, mereka akan memilih kombinasi yang memberikan kepuasan terbesar. Jadi, dengan pendapatan terbatas, orang harus memilih bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka berupa uang di antara berbagai kebutuhan. Next. Lalu di sini ada contoh kasus sederhana. Misalnya, jika seseorang harus memilih bagaimana membelanjakan pendapatannya untuk 2 barang, yaitu hamburger dan minuman ringan, ia ingin memaksimalkan kepuasan dari kedua barang tersebut.
Maka yang harus dilakukan, yang pertama, jika tambahan satu hamburger memberikan kepuasan lebih besar dibandingkan minuman ringan dan dibandingkan dengan harganya juga, maka orang itu harus membeli lebih banyak hamburger. Dan sebaliknya, jika minuman ringan memberikan kepuasan tambahan lebih besar relatif terhadap harganya, maka ia harus membeli lebih banyak minuman. Perubahan ini akan terus dilakukan sampai tercapai kondisi di mana rasio kepuasan marginal terhadap harga adalah sama untuk semua barang, yang artinya saat itulah kepuasan maksimum tercapai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana konsumen memaksimalkan utility secara grafis. Nah, kapan utility maksimum ini terjadi? Yaitu pada saat titik singgung antara indifference curve atau IC dan budget line. Nah, jadi masalah dasar di sini adalah konsumen itu paling pengen apa namanya yang paling puas ya kepuasannya maksimal. Tapi income mereka terbatas gitu ya, atau bisa dirumuskan dengan budget constraint seperti di bawah itu. Selanjutnya adalah keterbatasan ini kita gambarkan dalam bentuk budget line, yaitu semua kombinasi barang yang bisa dibeli dengan uang yang dimiliki. Seperti contohnya eh, di sini apa namanya income itu disebutkan 100, harga barang X itu 10 dan harga barangnya itu 5. Kalau kita beli X semua berarti bisa beli 10 unit, dan kalau beli Y semua kita bisa beli 20 unit. Nah, selanjutnya ada indifference curve di sini. Seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya, jadi ini adalah kombinasi barang yang memberikan kepuasan yang sama. Kurva ini menurun karena adanya trade-off dan cembung karena adanya diminishing marginal rate of substitution. Nah, kapan sih titik optimal ini terjadi? Nah, titik optimal terjadi saat kurva kepuasan menyentuh garis uang. Bukan di bawah, karena kalau di bawah itu belum terlalu puas, dan juga bukan terlalu atas, karena kalau terlalu atas budgetnya nggak ada gitu, uangnya nggak ada. Bisa di next. Nah, berikutnya ini adalah contoh grafik gabungan antara eh, indifference curve dan budget line. Jadi yang garis lurus itu adalah budget line dan garis yang melengkung-melengkung itu adalah indifference curve. Jadi kita masih memakai yang tadi, kita asumsikan income-nya 100, harga barang X 10 dan harga barang Y 5. Nah, di sini dalam titik A bisa kita lihat apa namanya? Ketika ini bisa dibeli tapi belum maksimal karena kepuasannya belum maksimal, belum mencapai titik optimum. Kalau B, di B ini sangat puas, tapi budgetnya nggak ada gitu ya, atau budgetnya sangat tinggi. Nah, kalau misalnya di titik E itu adalah titik optimal karena merupakan kepuasan tertinggi yang masih bisa dicapai dengan income yang ada gitu. Jadi income-nya ada. Oke, selanjutnya adalah penyelesaian grafiknya dengan cara matematis akan dijelaskan oleh Fakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Mas Adam untuk penyelesaian dari grafik di sini. Di sini kita telah mengetahui bahwa income adalah 100 dan PX 10, PY sama dengan 5. Untuk utility X pangkat 0,5 dan Y pangkat 0,5. Mengapa 0,5? Karena 0,5 itu menunjukkan preferensi yang seimbang antara X dan Y. Lalu di sini ditanya tentang tentukan kombinasi optimal untuk X dan Y. Di sini kita menentukan marginal utility X dan Y-nya terlebih dahulu. Untuk yang X 0,5, X pangkat minus 0,5 dan Y 0,5. Dan untuk Y-nya 0,5, X 0,5 dan Y minus 0, Y pangkat minus 0,5. Untuk marginal rate substitution, ada rumusnya yaitu marginal utility X per Y. Jadi di sini kita sederhanakan menjadi Y per X. Selanjutnya ada titik optimal untuk marginal rate substitution. Kita masukkan saja rumusnya yaitu 10 per 5 dan hasilnya sama dengan Y sama dengan 2X. Untuk budget constraint, di sini kita mendapati 10X plus 5Y sama dengan 100. Karena rumus yang telah Mas Adam tadi sebutkan, PX plus
PY sama dengan income. Jadi hasilnya 10X plus 5Y sama dengan 100. Di sini kita langsung substitusikan dari Y sama dengan 2X. Dari 10X plus 5 dikali 2X sama dengan 100. Lalu 20X sama dengan 100. Dan kita menemukan bahwa X sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 10. Untuk kombinasi optimal, kita menemukan bahwa X sama dengan 5 dan Y sama dengan 10. Jadi kombinasi optimal adalah 5 unit dan 10 Y. Untuk titik ini, seluruh income habis dan tidak ada cara untuk meningkatkan kepuasan tanpa menambah income dari kedua unit tersebut. Nah, selanjutnya ada using the model of choice. Using the model of choice berawal dari kelangkaan dan memaksa adanya pilihan untuk menggunakan sumber daya terbatas demi mencapai optimal. Ini ada dua komponen model, yaitu yang pertama variabel endogen, variabel yang dijelaskan dalam model. Contohnya yaitu pendapatan nasional, tingkat inflasi, dan pengangguran. Yang kedua yaitu variabel eksogen, variabel yang ditentukan di luar model. Contohnya yaitu kebijakan pemerintah, cuaca, dan harga minyak dunia. Next. Di sini ada contoh kurva. Nah, kurva yang dari Hangrijo yaitu kurva indifference-nya lebih mengarah ke hamburger. Jadi lebih memilih hamburger daripada soft drink. Nah, kurva yang kedua itu yang dari Thirsty Teresa, kurvanya lebih mengarah ke soft drink, jadi lebih memilih minuman. Nah, yang ketiga yaitu Extra Thirsty Ed, preferensinta ekstrimnya lebih ke soft drink. Next. Nah, yang selanjutnya ada kurva dari useless good. Kurva ini, kurva indifference-nya garis vertikal. Tambahan barang di sumbu vertikal tidak menambah utility sama sekali. Konsumen hanya peduli barang di sumbu horizontal. Titik optimal ada di sumbu horizontal. Nah, kurva yang kedua yang perfect substitutes itu kurva indifference-nya garis lurus. Konsumen bersedia menukar satu barang dengan barang lain dalam rasio tetap. MRS-nya konstan. Dan konsumen akan membeli hanya barang yang lebih murah, dan jika harga sama, konsumen indifference, bebas pilih campuran apapun. Next. Nah, selanjutnya ada kurva dari An Economic Bet. Kurva indifference-nya miring ke atas, seperti pada gambar. Semakin banyak barang itu, semakin utility turun. Untuk tetap di utility yang sama, jika bet bertambah, barang baik harus bertambah juga. Titik optimalnya jika konsumen ingin jumlah bet seminimal mungkin. Jadi biasanya 0 atau titik terendah yang mungkin. Nah, yang selanjutnya yaitu perfect complements. Kurvanya berbentuk L. Barang harus dikonsumsi dalam rasio tetap. Tambahan satu tanpa yang lain tidak menambah utility. Contoh sepatu kiri dan kanan. Next. Nah, ada 3 tipe preferensi konsumen. Yang pertama yaitu perfect substitutes. Jika dua barang adalah substitusi sempurna, konsumen hanya peduli pada total utility, bukan kombinasi tertentu. Bentuk fungsinya yaitu utility dari A dan G sama dengan 4A plus 3G. Yang kedua yaitu perfect complements. Barang harus dikonsumsi dalam rasio tetap. Contoh sepatu kiri dan kanan, film dan popcorn. Dalam satu film bisa 2 popcorn. Bentuk fungsinya yaitu utility dari M dan C sama dengan min 2M dan C. Nah, yang terakhir middle ground case. Sebagian besar barang di dunia nyata yaitu tidak seperfect substitutes dan tidak seperfect complements. Bentuk fungsinya yaitu utility dari X dan Y sama dengan akar X kali Y. Yang selanjutnya adalah generalisasi model dasar pilihan atau choice dalam beberapa cara. Yang pertama adalah banyak barang atau mini goods. Pada model awal, analisis hanya menggunakan dua barang untuk menyederhanakan pembahasan. Namun dalam kenyataannya, konsumen membeli lebih banyak barang. Meskipun jumlah barang bertambah, prinsip dasar teori tidak berubah. Kondisi optimal tetap terjadi ketika marginal rate of substitution sama dengan rasio harga. Jadi, model dua barang hanyalah penyederhanaan, tetapi logikanya tetap berlaku untuk banyak barang. Yang selanjutnya adalah complicated budget constraints.
Dalam teori dasar, garis anggaran berbentuk garis lurus karena diasumsikan harga per unit barang tetap. Dalam kenyataan, harga dapat berbeda tergantung jumlah pembelian, misal karena diskon, promo, atau sistem bundling. Dalam kondisi tersebut, garis anggaran menjadi lebih kompleks dan tidak selalu berbentuk lurus. Namun meskipun bentuk kendala anggaran berubah, konsumen tetap berusaha memilih kombinasi barang yang memaksimalkan utilitas. Next. Yang terakhir adalah composite goods atau barang komposit adalah penggabungan berbagai barang individual ke dalam satu kategori agregat. Dalam analisis, suatu barang tertentu biasanya ditempatkan pada sumbu X dan pengeluaran untuk semua barang lainnya ditempatkan pada sumbu Y. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan analisis keputusan konsumsi dengan menggabungkan banyak barang menjadi satu kategori, pola pengeluaran dapat menjadi lebih mudah dipahami. Barang komposit umumnya diukur dalam satuan uang. Dalam analisis, harga barang komposit biasanya diasumsikan tetap untuk menjaga kesederhanaan model. Baik, sekian penjelasan yang dapat diberikan dari kami, kelompok 3. Sebelumnya mohon maaf jika tadi pada saat penjelasan masih terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih juga sudah menonton video kami. Bye-bye semuanya.